Shalom. Ya, perkenalkan nama saya Charlie. Saya dari Paroki Katedral juga. Paroki Katedral. Saya sudah berkeluarga, satu istri, tiga anak. Jangan dibalik ya. Jangan dibalik. Tadi dibilang kalau Save X 12 ke 15 ya udah tua banget ya. Gimana kalau saya satu? Udah bahala mungkin ya. Saya cap 1 di Paroki Mangga Besar dulu. Nah, hari ini kita akan membahas tentang cry for justice. Oke. Ayat yang saya dikasih adalah Amos 8 ayat 1 sampai 12. Mungkin Bro bisa bantu? Silakan. Bro. Baik, dari Amos 8 dengan judul penglihatan keempat, bakul dengan buah-buahan. Inilah yang diperlihatkan Tuhan Allah kepadaku. Tampak sebuah bakul berisi buah-buahan musim kemarau. Lalu berfirmanlah ia, apakah yang kau lihat, Amos? Jawabku, sebuah bakul berisi buah-buahan musim kemarau. Berfirmanlah Tuhan kepadaku, kesudahan telah datang bagi umatku Israel. Aku tidak akan memaafkannya lagi. Nyanyi-nyanyian di tempat suci akan menjadi ratapan pada hari itu. Demikianlah firman Tuhan Allah. Ada banyak bangkai. Kemana-mana orang melemparkannya dengan diam-diam. Dengarlah ini, kamu yang menginjak-injak orang miskin dan yang membinasakan orang sengsara di negeri ini, dan berpikir, bilakah bulan baru berlalu supaya kita boleh menjual gandum? Dan bilakah hari Sabat berlalu supaya kita boleh menawarkan terigu dengan mengecilkan eva, membesarkan shikal, berbuat curang dengan neraca palsu, supaya kita membeli orang lemah karena uang dan orang yang miskin karena sepasang kasut, dan menjual terigu rosokan. Tuhan telah bersumpah demi kebanggaan Yakub, bahwasanya aku tidak akan melupakan untuk seterusnya segala perbuatan mereka. Tidakkah akan gemetar bumi karena hal itu, sehingga setiap penduduknya berkabung? Tidakkah itu seluruhnya akan naik seperti sungai Nil, diombang-ambingkan dan surut seperti sungai Mesir? Pada hari itu akan terjadi demikianlah firman Tuhan Allah. Aku akan membuat matahari terbenam di siang hari dan membuat bumi gelap pada hari cerah. Aku akan mengubah perayaan-perayaanmu menjadi perkabungan dan segala nyanyianmu menjadi ratapan. Aku akan mengenakan kain kabung pada setiap pinggang dan menjadikan gundul setiap kepala. Aku akan membuatnya sebagai perkabungan karena kematian anak tunggal, sehingga akhirnya menjadi seperti hari yang pahit pedih. Sesungguhnya waktu akan datang, demikianlah firman Tuhan Allah. Aku akan mengirimkan kelaparan ke negeri ini, bukan kelaparan akan makanan dan bukan kehausan akan air, melainkan akan mendengarkan firman Tuhan. Mereka akan mengembara dari laut ke laut dan menjelajah dari utara ke timur untuk mencari firman Tuhan, tetapi tidak mendapatkannya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah. Syukur kepada Allah. Oke, kita bahas tentang Amos ya. Amos itu siapa sih? Ada yang kenal nggak Amos di sini? Ada yang tahu nggak kitab Amos? Nah, Amos ini adalah seorang peternak domba. Nah, cuma kalau di dalam bahasa aslinya itu bukan sekedar peternak saja, tapi dia itu pengusaha domba. Ya, kalau dari bahasa aslinya sebenarnya itu dalam bentuk jamak. Jadi nggak mungkin kan kalau peternak domba itu dalam bentuk jamak itu adalah cuma pengembara domba aja gitu. Dan dia itu adalah
pengumpul buah ara. Buah ara itu untuk makanan domba-domba juga gitu. Ya. Jadi Amos itu dari Yehuda. Dari Yehuda kita tahu bahwa Israel saat itu terpecah menjadi dua. Satu bagian kerajaan utara, satu di bagian selatan. Ya. Di utara itu lebih subur daripada selatan. Di utara lebih subur daripada selatan. Dan saat itu kerajaan utara itu penyakitnya cuma satu biasanya. Penyembah berhala. Penyembah berhala. Jadi Amos disuruh sama Tuhan untuk menyampaikan firman-Nya. Menyampaikan firman-Nya untuk pemimpin kerajaan utara. Nah, apa yang terjadi pada kerajaan utara? Sebenarnya Amos nggak cuma untuk kerajaan utara sih, tapi dia menyampaikan untuk banyak tempat, nggak cuma kerajaan utara, tapi ini khususnya di kerajaan utara. Ya. Di dalam Amos 8 yang tadi kita baca, bahwa Allah itu penuh kasih, tapi Allah itu juga adil. Kita lihat tadi bacaannya adalah orang miskin cuma seharga sepasang kasut. Ibaratnya lu mau beli budak, cuma sepasang kasut, sepatu doang gitu, untuk beli seseorang gitu. Apakah itu adil? Tentu enggak adil itu. Ya, jadi Amos adalah seorang peternak yang dipanggil Tuhan untuk bernubuat. Ya. Dia bernubuatkan apa? Hukuman terhadap Damsyik, Gaza, Edom, Amon. Kalau Edom sama Amon kan kita tahu, Edom itu dari keturunan Esau, dan Amon itu dari keturunan Lot. Moab juga dari keturunan Lot, dan juga Yehuda dan Israel. Nah, dan dalam Amos ini kita baca ada ayat yang diulang-ulang. Ayat yang diulang itu apa? 3 perbuatan jahat, bahkan 4. Aku tidak akan menarik kembali keputusanku. 3 di sini mengatakan 3 itu adalah jahat yang sempurna. Bahkan 4, lebih sempurna lagi jahatnya. Bahkan kalau kita hitung ya, 3 ditambah 4 berapa? 7. 7 itu apa? Angka sempurna. Jadi benar-benar final keputusan Tuhan bahwa akan menghukum. Jadi Tuhan menghukum gak cuma sekedar orang jahat saja, tapi benar-benar jahat sekali. Kejahatannya apa sih gitu? Damsyik mengirik Gilead. Mengirik itu kayak menghancurkan padi untuk mengeluarkan berasnya, itu dikirik gitu ya. Nah, Damsyik menyiksa Gilead. Damsyik akhirnya dinubuatkan akan jatuh ke dalam tangan Asyur. Yehuda, dosa Yehuda itu apa? Sinkretisme. Menurut orang Israel, orang Yehuda itu, bahwa Allah itu kan Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Yang mereka pikirkan apa? Wah, Tuhan kan gembala, soal peternakan Tuhan paling jago deh. Tapi bagaimana kesuburan? Akhirnya mereka mulai menyembah dewa Baal. Dewa Baal itu adalah dewa kesuburan gitu kan. Akhirnya dia menyembah Hashem dan menyembah dewa Kanaan. Karena kalau di Israel itu kan nggak boleh memanggil nama Yahweh ya. Mereka akan panggil Hashem atau Adonai. Jadi mereka menyembah dewa-dewa juga. Nah, kalau kita sendiri mungkin kalau kita orang Katolik ya, kadang-kadang juga kita bilang, saya percaya Tuhan, saya percaya juga reinkarnasi lah, atau saya percaya juga takdir lah gitu. Itu kan sebenarnya campur aduk dari beberapa ajaran agama, nggak cuma satu gitu. Itu adalah salah satu kekejian di mata Tuhan, ya. Nah akhirnya kita tahu bahwa tahun 586 sebelum Masehi, Yehuda jatuh ke dalam Nebukadnezar, ya. Terus Israel dosanya apa? Yang kerajaan utara ya. Dia menjual orang benar karena uang. Orang miskin karena sepasang kasut yang tadi. Bayangkan, ini adalah dosa ketidakadilan sosial. Di mana orang miskin
tidak mendapatkan keadilan. Seringkali kita juga mungkin kita juga melakukan hal-hal yang tidak adil. Contoh, ada beberapa perusahaan yang saya tahu bahwa memberikan upah di bawah upah minimum. Bahkan pernah ada pengalaman ketika ada maksudnya di satu perusahaan ya, saya nggak perlu sebut namanya. Jadi mereka mau meng-hire orang baru. Kalau meng-hire orang baru pasti kontraknya dengan upah minimum baru, benar kan? Sedangkan mereka kesulitan, kenapa? Karena orang-orang lama yang mungkin udah kerja 10 tahun, belasan tahun, upahnya di bawah upah minimum gitu. Kadang-kadang kita melakukan ketidakadilan seperti ini juga kepada orang-orang yang kecil. Terus dikatakan apa? Dosanya itu ayah dan anak pergi menjamah perempuan muda. Ini adalah dosa moral. Dosa moral ini sebenarnya mengatakan tentang pelacuran bakti. Pernah dengar nggak pelacuran bakti? Pelacuran bakti itu gini, jadi ketika mereka menyembah dewa kesuburan, mereka akan pergi ke kuil-kuil atau ke tempat ibadat di mana imam perempuannya itu adalah pelacur bakti. Pelacur bakti, jadi dengan melakukan pelacuran bakti itu, mereka akan setelah itu akan menyenangkan dewa kesuburan sehingga tanahnya subur menurut kepercayaan mereka gitu. Nah itu yang dikatakan, jadi kemungkinan ya ayah dan anak ini sama-sama ke pelacur yang sama gitu. Nah itu yang dikatakan mereka lakukan dosa moral. Ini yang ditegur oleh Amos. Ya. Terus ada juga apa? Tidur di samping mezbah, di atas pakaian yang digadai. Tidur di atas mezbah, di samping mezbah, di atas pakaian yang digadai. Itu apa sih gitu? Sebenarnya kalau tidur di atas mezbah itu mungkin mereka itu ingin supaya merasa tenang, nyaman, di dekat Tuhan gitu kan. Tapi di atas pakaian gadai. Katakan seperti itu. Pakaian gadai itu apa sih? Kalau di dalam Ulangan 24 ayat 10 sampai 13, ntar mungkin dibaca masing-masing. Ulangan 24 ayat 10 sampai 13 dikatakan kalau orang miskin menggadaikan pakaiannya, sebelum matahari terbenam kamu sudah mengembalikannya. Bayangkan di Israel itu sangat dingin kalau malam. Ketika seorang yang tidak punya pakaian, dia menggadaikan pakaiannya itu, bagaimana dia bisa hidup di tengah malam? Dia pasti mati. Kadang-kadang ketika kita bekerja, kita berusaha mungkin, pokoknya usaha gue berhasil. Orang lain mau mati urusan dia bukan urusan gue. Iya enggak? Kadang-kadang seperti itu kan ya. Kadang-kadang seperti itu. Walaupun mungkin kita bilang oh kita sudah memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Tapi ketika pulang kita lupa semuanya itu. Kita lupa hukum Tuhan. Israel pun lupa akan hukum Tuhan bahwa gak boleh membiarkan orang miskin itu mati. Bahkan dijelaskan bahwa sebelum matahari terbenam kamu harus mengembalikan pakaian dia gitu. Itu adalah keadilan, di mana kita harus memberikan sebagian yang kita punya untuk orang. Kalau kita lihat orang kaya yang bodoh dan Lazarus, orang itu dosanya apa sih? Coba dicari, dosanya enggak kalau kita lihat enggak ada dosanya itu. Cuma satu dosanya dia, kalau menurut saya dosanya cuma satu. Dia enggak peduli sama Lazarus. Orang kaya itu hanya makan, sedangkan Lazarus dijilatin boroknya sama anjingnya. Dan malam itu ya orang kaya itu mati. Setelah mati apa? Orang kaya itu masuk ke api yang menyala-nyala. Lah dosanya apa? Kan dia punya makanan sendiri kok. Masalahnya apa? Perintah Tuhan yang utama apa? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Itu perintah utama dalam hukum Taurat. Bahkan kalau hukumnya Yesus di dalam Yohanes 15 dikatakan apa?
Kasihlah sesamamu manusia seperti aku telah mengasihi kamu. Jadi ketidakadilan itu sungguh nyata. Bahwa kita harus mengasihi seperti Yesus mengasihi. Nah kalau di Amos lagi tadi, minum anggur orang-orang yang kena denda. Jadi anggur itu memang sarana ibadah. Tapi anggur ini yang diminum itu dari denda orang-orang miskin. Jadi mereka meminjamkan uang, bunganya itu kita ambil untuk kita memuji Tuhan gitu. Itu juga kekejian di mata Tuhan. Tuhan bilang, aku gak berkenan sama puji-pujian kamu gitu. Jadi ketika kita mempunyai berkat, kita jangan sampai Tuhan gak berkenan sama puji-pujian kita. Dikatakan apa? Memberikan orang nazir minum anggur. Orang nazir itu orang yang dikhususkan untuk Tuhan, dia gak boleh minum anggur, tapi dikasih minum anggur. Bahkan mereka mengatakan apa? Menyuruh para nabi untuk tidak bernubuat. Lah nabi kan tugasnya bernubuat, disuruh gak boleh nubuat. Itu adalah kejahatan saat itu, di mana orang-orang Israel sangat-sangat diperlakukan tidak adil. Allah itu ada Allah yang kasih, tapi Allah yang kasih harus tetap adil dengan hukumnya. Hukum yang sudah ditetapkan Allah harus dilaksanakan. Saya teringat ada satu orang, dia sangat aktif di gereja, aktif sekali. Ikut kur, ngajar bina iman, dia aktif banget. Tapi kulkasnya dia di rumah dikunci, pembantunya gak boleh pegang. Gak boleh sentuh tuh kulkas. Bahkan kalau pembantunya itu mau makan dijatah, lu makan maksimal segini, gak boleh lebih. Seperti itu. Apakah itu orang yang mengasihi Tuhan? Bahkan pas saya sharing tentang ini ke teman saya, dia katakan, saya kenal tuh ada orang seperti itu. Di mimbar dia khotbah, hebat. Tapi pembantu dia lempar setrika katanya. Itu yang dikatakan ibadah yang palsu. Contoh konkret, di awal pandemi kita tahu ya, masker mahal. Masker yang dulu cuma 15.000, toto jadi 80.000. Saat itu benar-benar mahal sekali gitu. Terus orang nimbun masker, terus supaya yang biasanya murah jadi mahal karena susah dicari. Saya ingat dulu saya juga kerja juga, kantor saya dia nimbun barangnya itu, kalau lagi harga drop ditimbun. Dan satu ikat itu seharga satu Innova, bayangin, timbun satu pabrik. Ya seperti itu, contohnya seperti itu. Dimana dan juga obat-obatan seperti itu. Dan juga kita lihat pas masa awal pandemi, orang jual alat tes COVID dengan harga yang selangit. Awalnya 700.000 seingat saya itu. Padahal sekarang kan cuma berapa puluh ribu gitu kan. Itu benar-benar mengambil untung dari, untung sih boleh ya, tapi mengambil untung dari kesusahan orang itu sangat-sangat memuakkan Tuhan. Serius. Dan ini seperti yang tadi saya bilang bahwa yang di dalam Lukas tadi, orang kaya dan Lazarus, itu karena ketidakpedulian. Tapi ini kita kan mulai ngomong soal ibadah. Orang-orang Perduki pasti rajin beribadah, rajin pede, rajin pujian penyembahan. Tapi kita lihat di dalam 1 Timotius 4 ayat 7-8 dikatakan, tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua, latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas jumlahnya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Karena mengandung janji baik hidup ini maupun hidup yang akan datang. Jadi ketika dikatakan latihlah dirimu beribadah, itu bukan soal misa, bukan soal kur, bukan seperti itu. Tapi latih beribadah itu adalah membiasakan diri untuk mengarahkan pandangannya kepada Tuhan. Itu latihlah hidup untuk beribadah. Seperti dikatakan dalam Yesaya 1 ayat 17, belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan,
kendalikan orang kejam, belalah hak-hak anak yatim, perjuangkan perkara janda-janda. Dalam Yakobus 1 ayat 27 dikatakan, ibadah yang murni, yang tidak bercacat di hadapan Allah, Bapa kita, ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka, dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak tercemar oleh dunia. Ya, bahkan di dalam tadi pas pujian penyembahan Tuhan ingatkan saya satu ayat. Matius 25 ayat 40. Apa yang kamu lakukan untuk salah satu orang yang paling hina ini, kamu lakukan untuk aku. Jadi ketika kita mulai mengalami memperlakukan orang dengan tidak adil, bersikap tidak sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan, kita ingat, yang Tuhan lihat adalah apa yang kamu lakukan kepada salah satu orang yang paling hina ini, kamu lakukan untuk aku. Bahkan di dalam Matius 7 dikatakan apa? Bukan orang yang berseru Tuhan, Tuhan akan diselamatkan. Tetapi orang yang melakukan kehendak Bapa. Kehendak Bapa apa? Melakukan firman-Nya. Percaya pada Yesus dan melakukan apa yang Dia suruh. Memperhatikan yang hina, memperhatikan yang kecil, yang tertinggal, itu yang kita harus lakukan. Dan ingat, kita melihat itu seperti Yesus. Bayangkan orang-orang yang di sekitar kita, mungkin karyawan kita, orang-orang yang kecil di sekeliling kita, sebenarnya itu Yesus. Kita bisa melakukan itu untuk mempersembahkan diri kita untuk Yesus. Saya tutup dengan satu sharing. Ketika satu saat saya lagi kuliah itu makanan favorit itu adalah soto. Jadi di Depok saya kuliah, hampir tiap hari makan soto. Soto itu enak banget. Tapi masalahnya uang jajan saya cuma cukup buat ongkos dan soto. Ya, saat itu saya cuma cukup naik kereta, pulang pergi, sama makan soto. Itu udah maksimal. Suatu ketika ada satu anak kecil datang, minta-minta, Pak saya belum makan, minta gitu kan. Ketika saya melihat orang itu, anak kecil ini, saya melihat Yesus di dalam diri dia. Saya melihat Yesus, saya bilang, yuk makan bareng gitu. Terus anak kecil ini bilang gini, Kak kalau saya makan, adik saya di rumah gak bisa makan, dia bilang. Akhirnya saya bilang, adik kamu berapa? 1, dia bilang. Ya udah bungkus 2. Bungkus 2, dia bawa pulang. Gak tahu kenapa ada sukacita yang meluap-luap di dalam hati yang gak bisa terbeli dengan 2 bungkus soto. Padahal 2 bungkus soto itu berarti saya 2 hari gak bisa makan, benar gak? Karena itu uang jajan saya gitu. Nah, ketika kita memberikan sesuatu untuk orang yang kecil, harus ada pengorbanan. Pengorbanan itu ya harus bisa kita rasakan. Kalau kita nggak bisa merasakan pengorbanan itu berarti belum cukup itu pengorbanannya. Tapi ketika kita sudah memberi dan memberikan itu dengan pengorbanan 2 hari nggak makan, tapi saya percaya bahwa Tuhan nggak pernah membuat saya kelaparan. Dan memang terbukti bahwa 2 hari itu saya nggak pernah kelaparan, saya selalu bisa makan gitu. Ya itu sesi yang lain lagi, tapi memang intinya adalah cry for justice, di mana Tuhan mengingatkan, Tuhan membenci hal-hal yang seperti itu. Tuhan kita adil, Tuhan itu kasih, dan Tuhan itu benar-benar mau kita itu bisa mengasihi sesama kita, memperhatikan mereka dengan adil. Itulah yang harus kita lakukan. Jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, jangan cuma kita pede doang, tapi kita harus melakukan action, bagaimana kita memperhatikan orang di sekeliling kita, terutama orang yang paling dekat. Karena dalam Yohanes 10 ayat 10 dikatakan apa? Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan memperolehnya dalam segala kelimpahan. Kelimpahan itu luber. Kalau luber itu yang paling pertama kali merasakan siapa? Orang-orang sekitar kita. Jangan sampai ketika luber yang merasakan orang yang jauh sekali, nggak mungkin. Ya. Jadi ingat,
Tuhan mengasihi kita. Dan Yesus katakan, kasihilah sesamamu manusia seperti aku telah mengasihi kamu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.